Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12. Bertemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan materi tentang statistika ya. Kemarin kita membahas tentang membaca data dan menyajikan data ya, bagian A. Hari ini kita akan lanjutkan masih di bagian A, menyajikan data terutama ya, tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi ini masih bagian dari membaca dan menyajikan data. Terkhusus adalah pelajaran tentang bagaimana sih cara membuat sebuah tabel yang bentuknya distribusi frekuensi yang benar. Yang pertama, poin-poin yang penting adalah kita harus mengurutkan data. Biasanya data itu diurutkan dari yang nilai yang paling kecil ya, baru sampai yang terakhir yang terbesar. Kemudian kita tentukan range atau rentang, itu juga sering disebut jangkauan. Kemudian yang ketiga, kita tentukan banyak kelas yang diinginkan. Yang keempat, menentukan panjang atau lebar kelas atau interval, atau kalau bisa dilambangkan dia umumnya P ya. Kemudian yang kelima, kita menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Kemudian terakhir ya kita gambarkan dan buatlah bentuk tabelnya. Nah, ini penjelasan langkah-langkah tersebut yang tadi Bapak sebutkan. Kenapa kita urutkan data? Itu biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil ya. Tujuannya agar range atau data nanti dapat diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi dari tiap kelas. Bagaimana cara menentukan range? Range atau rentang atau jangkauan itu adalah nilai maksimum kita kurangi aja dengan nilai minimum. Ya, ini adalah nilai yang paling besar, nanti di data yang sudah kita urutkan itu kita kurangi aja dengan nilai yang paling kecil. Itu range. Kemudian kita tentukan banyak kelas yang diinginkan. Ya, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya, berkisar antara 5 dan 20 lah, sampai 20. Tergantung dari banyak dan sebaran datanya. Nah, biasanya kalau untuk menentukan banyak kelas ini kita gunakan aturan Sturges ya. Aturan Sturges itu untuk menghitung banyak kelas itu menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 ya dikali log n. Ya, ini bukan 3 kali 3, 3,3. 1 tambah 3,3 dikali log n. Dimana n, n yang di sini ini adalah banyak data. Jadi kalau datanya ada 100 ya log 100 gitu ya. Tentukan panjang atau lebar kelas interval. Itu lambangnya P ya. Bagaimana cara menghitung panjang atau lebar kelas interval itu? Kita rentangnya berapa tadi yang di sini ya. Setelah kita dapatkan nilai maksimum kurang nilai minimum berapa, kita taruh di sini, dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya itu dari aturan Sturges ini, dapatnya berapa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu range, sudah tahu banyak kelas, baru kita bisa dapatkan panjang atau intervalnya di tiap kelas. Yang terakhir, kita tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama ya. Itu untuk lebih jelas kita lihat contoh deh. Ini contoh ada data ya. Oh, datanya udah diurut nih dari yang terkecil ke besar terus saja ya. Jadi nggak acak, sudah diurut dari yang terkecil sampai terakhir. Terbesarnya adalah 99, terkecilnya 35. Ya, kalau disuruh buatlah tabel dari data distribusi frekuensi dari data di atas, ya kita pertama karena ini sudah datanya sudah diurut ya, sudah tidak acak, ya langsung kita cari range. Tapi kalau misalnya data yang kita dapati di lapangan masih acak, yang pertama tentu kita harus mengurutkan dulu seperti ini bentuknya. Oke, setelah terurut kita langsung mencari range. Range itu nilai, katanya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Tertingginya di sini 99, terendahnya 35. Jadi kita tinggal lihat ujung-ujungnya aja. Ya, kalau kita kurangi hasilnya adalah 64. Itu range-nya. Kemudian banyak kelas nanti ya kita gunakan aturan Sturges. Setelah kita cari range, kita cari banyak kelas. Banyak kelas apabila kita lihat di sini 64 ya. Maka kemungkinan banyak kelasnya sekitar 6 atau 7 ya. Karena 60-an ini. Aturan Sturgesnya K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Ya, ini banyak kelas ya, maksudnya ya. 1 ditambah 3,3 dikali log 80 dari mana? Ini banyaknya data. Data di sini kalau kita hitung semuanya ada 80. Ya.
Jadi 1 tambah 3,3 dikali log 80. Log 80 berapa? Kalikan 3,3. Nah, hasilnya berapa? Tambahkan 1 ya. 3,3 kali log 18 ini 6,28, ditambahkan 1 jadi 7,28. Nah, 7,28 ini kita bulatkan jadi 7 ya. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelas. Itu rumusnya range dibagi banyak kelas. Tadi range-nya 64 ya. Banyak kelasnya kita bulatkan jadi 7 ya. Jadi 64 dibagi 7 adalah 9,14. Nah, 94,14 kita bulatkan ke atas jadi 10 gitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah menentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama ya, itu penting juga. Kira-kira kita melihat berapa sih? Nah, data terkecil kan 35 ya. Penentuan nilai kelas itu bebas ya. Batas bawah kelas pertama itu sebetulnya ujungnya bebas, asalkan nilai 35 ini ya, tadi kan data terkecil 35 itu masuk gitu ya. Nanti masuk dengan rentang 10 masuk. Misal nih, apabila nilai batas bawah yang kita pilih 26 ya, kita kan bebas milih aku 26 aja. Nah, dengan interval panjang kelasnya 10, 26 sampai bertingkat sebanyak sejauh 10, maka jadi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wah, berarti masuk nih ya. Ya, 26 sampai 35 itu kan masih 10 rentangnya ya. Nah, berarti masih bisa batas bawahnya 26. Nilai 35 kan tepat jatuh di batas kelas 1. Namun apabila kita pilih nilai di bawah kelas 20 atau 25 misalnya, jangan 20 deh, 25 aja. Kita hitung sampai 10 intervalnya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Wah, setelah kita intervalkan sebanyak 10, dia mentoknya kalau 25 itu sampai 34. Artinya kan kelas 1 35-nya nggak masuk nilai terkecilnya. Berarti nggak bisa kita pakai batas bawah untuk kelas pertama itu 25. Minimal 26 ya. Kalau 26 masih masuk 35. Namun untuk kemudahan penyusunan dan pembacaan tabel distribusi frekuensi, tentunya juga kita untuk keindahan ya. Lebih baik kita memilih batas bawah itu 30-31 ya, untuk keindahan saja ya. Padahal 26 boleh gitu ya, cuman lebih pada keindahan dan bentuknya nanti lebih pas. Saya tertarik dengan angka 31, sehingga akhirnya batas bawah kelas pertama dipilihlah 31 misalnya. Dari prosedur di atas kita dapat info sebagai berikut. Banyak kelas dari Sturges tadi kita bulatkan jadi 7. Panjang kelas tadi kita hitung di sini dibulatkan jadi 10. Batas bawah kelas kita sepakati 31. Selanjutnya kita susun tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini pertama muncul seperti ini dulu. Kelas 1, 2, 3 ada 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dimulai paling bawah 31 sampai sekian. Terus pasti 41 sampai sekian. Karena 10 ya, jaraknya 10. 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40. Nah, di sini 41. 41, 42, 50 sampai 50 ya. Terus 51. 51 sampai 60. 62. 61. 61 sampai 70. 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100 gitu ya. Nah, ini seperti ini dibuatnya. Ada batas kelas, ada turus, ada. Nah, maksud batas kelas itu nanti ya ini ya, ada tepi bawah kelas pertama dan tepi atas. Tepi bawah itu dikurangi 31, nanti kurangi setengah ya 30,5. Nah, batas atasnya kan 40, tepi atasnya jadi tambahin setengah jadi 40,5. Sini 41 dikurangi setengah jadi 40,5 sampai 50 tambahin setengah jadi 50,5. Oke, frekuensi banyak yang muncul ya, di angka 31 sampai 40 ini ada 2, 41 sampai 50 ada 3 dan seterusnya. Di total semuanya nanti ada 80. Itu cara membuat tabel seperti ini ya. Atau bisa singkat saja kelas 1, jadi tidak perlu ada
tepi batas kelas ya. Cukup kelasnya, cukup nilai ujiannya dan frekuensinya saja, atau nilai ujian saja dan frekuensi ini sudah cukup. Oke, sampai sini materi tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada ukuran pemusatan data. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang Bapak berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.